Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dalam program Selamat Pagi Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tunduk kepala sebentar. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan kondisi yang sehat, tubuh yang segar. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kita mau pujikan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita pujikan dari awal, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada
tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita sembah Allah kita yang hidup. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Syukur Tuhan, syukur, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka setiap hati kami, buka setiap telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kembali kita di dalam program Selamat Pagi Bapak. Dan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, agar kita senantiasa berjalan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan mau kita memberi perhatian pada ketaatan dan kepatuhan kita pada perintah-perintahnya. Untuk itu Tuhan telah menyapa kita melalui firman-Nya yang terdapat dalam kitab Yohanes 15 ayat 12 dan 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, pengertian perintah adalah suatu kehendak atau aturan ketetapan yang harus dilakukan dan dipatuhi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi perintah kepada si penerima perintah. Dengan begitu, si penerima perintah wajib melakukan, mematuhi dan mentaati apa yang telah diperintahkan. Dan kita ketahui di setiap negara atau daerah mempunyai apa yang disebut pemerintahan. Pemerintahan itulah yang membuat peraturan-peraturan, undang-undang, ketetapan-ketetapan yang harus dipatuhi. Dan setiap warga negaranya wajib untuk melaksanakan, mematuhi setiap perintah itu. Lalu apa hubungannya dengan kita? Dalam kitab Yohanes 15 pas ayat yang ke-12 yang kita baca pagi ini sangat jelas. Sang pemerintah itu adalah Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah sang penerima perintah. Untuk itu kita wajib melakukan, mentaati dan mematuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 12 tadi diperintahkan untuk kita untuk saling mengasihi. Suatu perintah yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi saudaraku, ketahuilah, Tuhan memberi kita perintah karena Tuhan tahu kita akan sanggup melakukan, sanggup mentaati, mematuhi apa yang sudah diperintahkan.
Dengan kata lain, Tuhan tidak akan memberi perintah jika manusia tidak sanggup untuk melakukannya. Sebagai manusia memang tidak mudah untuk melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Ketetapan-ketetapan Tuhan sering kali kita langgar. Dan memang suatu yang baik itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi Tuhan Yesus telah memberi kita contoh. Dia telah memberi kita teladan. Dia telah lakukan apa yang diperintahkan sebelum kita melakukannya. Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihinya. Banyak firman Tuhan di Alkitab yang menceritakan tentang komitmen Tuhan Yesus untuk taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan, apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Saudara bisa membaca di Alkitab, di sepanjang pelayanannya Yesus selalu taat, selalu patuh, selalu mengindahkan godaan, bahkan penderitaan. Yesus belajar taat dari pencobaan dan derita yang dia alami. Jika timbul pernyataan, tentu bisa Yesus lakukan semua itu karena dia Tuhan. Benar, Yesus memang 100% Tuhan. Tetapi kita juga ketahui bahwa Yesus juga 100% manusia. Yang artinya, Yesus juga merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Anda bisa baca di dalam kitab Lukas 22, dengan ketakutannya, dengan tubuh gemetar, dia berdoa sampai 3 kali kepada Bapanya di surga. Ia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sebagai Tuhan, dia tahu dia akan mati, dan matinya secara menderita, disalib dan secara berdarah-darah. Tentunya sebagai manusia, dia bisa merasakan begitu mengerikannya kematiannya. Maka dari itu dengan penuh ketakutan, ia memohon kepada Bapanya untuk mengambil cawan itu daripadanya. Tetapi ternyata itu bukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapa adalah dia harus mati di atas kayu salib. Dan dia taat. Yesus patuh. Dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa manusia sanggup mematuhi, sanggup taat dan patuh apa yang menjadi kehendak Bapa, walaupun itu sulit. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita belajar taat dan patuh, senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kepatuhan dan ketaatan kita akan mendatangkan berkat-berkat. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, itu adalah karena kepatuhan kita terhadap perintah itu, yang di atasnya segala berkat-berkat itu dilandaskan. Yesus telah mengajarkan melalui teladannya di sepanjang pelayanannya
sampai kepatuhannya menerima kematiannya dan bertahan sampai akhir di Golgota. Kepatuhan dan ketaatan Yesuslah yang membuat saudara dan saya diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, ketaatan dan kepatuhan kita akan mendatangkan berkat dan dapat memberkati sesama. Tuhan Yesus telah percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita akan mendapat kebahagiaan jika kita juga dapat membahagiakan orang lain. Kita akan bahagia jika kita membahagiakan orang lain. Semua itu bersumber dari kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita senantiasa taat dan patuh pada apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Kepatuhan dan ketaatan kita akan membawa kita hidup di dalam kasih Tuhan dan menjadi pelaku kasih itu sendiri. Mari kita dengan rendah hati, tunduk dan lemah lembut, tekun dalam menaati dan mematuhi perintah Tuhan setiap saat. Saya membagikan renungan singkat ini agar sepenuhnya saudara dan saya menyadari kita semua selamat karena kepatuhan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada perintah Bapa. Ketaatan dan kepatuhan Yesuslah yang membuat semua orang bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah juru selamat dunia. Ini pula yang Yesus inginkan dari kita. Yesus mau supaya kita taat dan patuh. Saudaraku, kasihilah Yesus secara sungguh, percayakan kepadanya dalam iman yang utuh, sehingga kita mampu untuk taat dan mematuhi segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih atas ketaatan dan kepatuhan Putra-Mu Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Ampuni kami Bapa, jika sampai saat ini kami masih kurang mentaati, kurang mematuhi, bahkan sering melanggar ketetapan-ketetapan-Mu. Tanamkan semangat ketaatan dan kepatuhan Yesus dalam hati kami, supaya kami pun taat pada kehendak-Mu yang Engkau nyatakan melalui para pemimpin jemaat, pemimpin masyarakat, melalui pelayanan kami, dan terlebih melalui Roh Kudus, Roh-Mu sendiri. Mampukan kami untuk selalu taat dan patuh mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa informasi jadwal MCC sepekan. Yang pertama, latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Kemudian latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian menara doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dan kemudian ibadah pemuda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan yang terakhir adalah ibadah raya MCC, kita akan adakan setiap hari Minggu setiap pukul 5 sore. Demikian informasi jadwal MCC sepekan. Marilah kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk penutup. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah program Selamat Pagi ini Bapa. Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke tangan-Mu. Mari tuntun kami, lindungi kami, jagai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.